Ke informasi lainnya, pemirsa polisi akhirnya menetapkan suami pelaku KDRT yang memaksa istrinya meminum cairan pembersih lantai di Malang, Jawa Timur sebagai tersangka. Akibat perbuatan tersangka, istrinya akhirnya meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke puskesmas terdekat. Jajaran Satreskrim Polres Malang, Jawa Timur mengungkap kasus KDRT maut yang menimpa warga Malang, Jawa Timur 25 Januari 2024 lalu. Polisi menghadirkan suami korban yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku telah melakukan KDRT terhadap istrinya sendiri dengan memaksa korban menenggak cairan pembersih lantai hingga akhirnya meninggal dunia sebelum mendapat perawatan medis. Dari pendalaman kasus, motif pelaku adalah cemburu dan cekcok rumah tangga. Jadi yang bersangkutan ini antara tersangka dengan korban ini sama-sama mencurigai masing-masing memiliki pria idaman lain maupun wanita idaman lain. Karena memang riwayat dari diari korban ini melambangkan bahwa kurang akur ya. Salah satu kutipannya di rumah cuma main HP, nggak pernah ngajak ngobrol istri. Istri dianggurin, dianggap pembantu tapi nggak digaji, setan ancen kuen. Kamu di luar seneng bonceng sana bonceng sini opo kui. Polisi juga temukan buku harian korban yang berisi curhatan soal penganiayaan yang dilakukan tersangka selama hidup berumah tangga. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal penghapusan KDRT dengan ancaman pidana hingga 15 tahun penjara. Sebelumnya, warga perumahan Bumi Mendoroko Raya, Malang, Jawa Timur digegerkan dengan seorang perempuan yang terkapar dengan mulut berbusa di dalam rumah. Tetangga langsung berusaha untuk menolongnya dengan membawanya ke puskesmas, namun sayang nyawanya tak tertolong. Petugas yang tiba di lokasi pun mencium kejanggalan dan setelah diselidiki ditemukan bukti jika ibu 40 tahun ini merupakan korban kekerasan yang dilakukan oleh suaminya sendiri dengan dipaksa untuk meminum cairan pembersih lantai. Suami korban pun langsung diamankan polisi. Didik Fibrianto, BTV, Malang, Jawa Timur. Ya, pemirsa polisi telah menetapkan suami sekaligus pelaku KDRT maut di Malang yang memaksa istrinya meminum cairan pembersih lantai sebagai tersangka. Lalu apa dasarnya? Kita langsung tanyakan pada Kanit PPA Polres Malang, ada Aibtu Erlehana. Selamat malam Ibu Hana. Ibu Hana, bukti-bukti apa saja yang meyakinkan polisi untuk kemudian menetapkan suami korban sebagai tersangka dalam kasus ini? Ya, selamat malam. Dapat kami jelaskan terkait dengan perkara yang saat ini kami tangani terkait dengan adanya tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Bukti yang sudah kami kumpulkan itu, kami sudah mendapatkan saksi sebanyak 12. 3 diantaranya saksi ahli, 2 dari medis, 1 dari ahli psikolog. Kemudian kami juga mendapatkan bukti berupa surat rekam medis dari hasil pemeriksaan korban saat dilakukan pertolongan pertama ketika dibawa ke Rumah Sakit Marsudi Waluyo, Singosari. Selanjutnya, bukti lain kami juga mendapatkan bukti petunjuk dari hasil olah TKP dan beberapa barang bukti yang ditemukan di TKP dan persesuaian dengan keterangan para saksi. Ya, Ibu Hana, lalu apa dasarnya kemudian yang menjadi dasar polisi kemudian menetapkan pelaku ini sebagai tersangka dan menduga bahwa suaminya ini mendorong istrinya untuk meminum cairan pembersih? Iya, dapat kami jelaskan sebagai saksi kunci ini adalah keterangan dari anak kandung tersangka sendiri. Di mana anak kandung ini melihat secara langsung ketika tersangka meminumkan secara paksa ibunya dengan menggunakan cairan pembersih toilet. Jadi semua yang dilihat itu sudah kemudian saat kejadian itu juga setelah kejadian warga setempat sempat merekam dengan memvideo dan memperagakan adegan bagaimana anak dari tersangka melihat ayahnya dan ayahnya memberikan cairan pembersih lantai kepada ibunya secara paksa, dan itu direkam di dalam bentuk video. Kemudian video itu kami sudah lakukan penyitaan, sudah kami lakukan kami sudah sita dan itu sudah menjadikan satu alat bukti yang cukup menurut kami. Kemudian terkait keterangan anak ini sendiri, motifnya apa Bu sampai kemudian pelaku ini melakukan hal itu? Untuk sampai saat ini kami mendapatkan bukti berdasarkan dari hasil diari korban. Di situ tercantum bahwa memang
ada cekcok di antara korban dan tersangka terkait dengan motif cemburu, di mana korban menuduh kalau tersangka ini memang mempunyai wanita lain, seperti itu, dan itu dituangkan di dalam buku diarinya sendiri. Kemudian dari keterangan para saksi, yaitu tetangga-tetangga juga mengetahui bahwa selama ini memang antara korban dan tersangka ini sering sekali cekcok mulut. Bahkan sebelum kejadian ini, tersangka juga dinyatakan sering sekali melakukan KDRT terhadap korban. Baik, selain tadi Anda katakan bahwa yang menjadi saksi sudah ada anak korban, kemudian juga tetangga-tetangga korban, lalu apa kemudian keterangan dari para saksi ini terkait dengan kebiasaan KDRT yang dilakukan oleh pelaku ini? Iya, jadi anak korban sendiri atau anak tersangka sendiri itu sudah bersaksi, ada 3 yang menerangkan memang sebelum kejadian ini mereka menerangkan melihat secara langsung bahwa tersangka sering sekali melakukan KDRT. Dan ini juga diakui oleh tersangka, tetapi perbuatan ini dilakukan jauh sebelum kejadian ini terjadi. Kemudian para tetangga juga mengetahui bahwa sebelum kejadian ini juga tersangka sering sekali melakukan KDRT terhadap korban. Seperti itu. Pernahkah ada laporan begitu Bu dari tetangga ataupun dari korban sendiri terkait dengan perlakuan suaminya kalau misalnya KDRT ini sudah dilakukan sejak lama? Kalau untuk laporan sampai dengan saat kemarin itu tidak ada laporan karena sempat didamaikan oleh Pak RT dan menurut Pak RT setelah dipertemukan waktu itu di mediasi memang sudah tidak ada lagi laporan terkait KDRT yang dilakukan terhadap korban. Seperti itu. Dalam perbuatan pelaku yang terakhir ini dengan memaksa si korbannya meminum cairan pembersih, apakah ini masuk dalam murni spontanitas atau ada perencanaan sebelumnya, Bu? Kalau untuk perencanaan kami belum bisa menyimpulkan karena sampai dengan saat ini tersangka sendiri tidak mengakui kalau telah meminumkan racun kepada istrinya. Keterangan ini juga kami dapatkan dari keterangan anaknya sendiri. Tetapi kalau kami lihat dari diare dan juga keterangan para anak, memang hubungan antara korban dan tersangka ini memang jauh-jauh hari sudah sangat tidak baik komunikasinya. Baik, dari hasil visum ini sendiri, adakah kemudian bisa ditarik kesimpulan bahwa ini apakah dipaksa, ada unsur pemaksaan di sana, atau ada dugaan yang lain, Bu? Oke, untuk hasil visum memang ditemukan ada beberapa luka yang diduga memang akibat kekerasan tumpul, itu juga dituangkan di dalam pemeriksaan ahli dokter yang melakukan otopsi. Jadi untuk pada tubuh korban itu memang didapatkan beberapa luka akibat dugaan kekerasan fisik, seperti itu. Baik, yang terakhir Bu terkait dengan sanksi apa yang kemudian berpotensi dijatuhkan kepada tersangka ini? Ya, untuk perkara yang disangkakan kepada tersangka, kami menerapkan pasal Undang-Undang KDRT ayat 1, di mana ancaman hukumannya 5 tahun dengan denda 15 juta. Dan juga pasal 44 ayat 3 yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 15 tahun dan denda 45 juta rupiah. Baik, terima kasih atas informasi yang telah Anda sampaikan di Berita Satu Malam. Ibu Kanit PPA Polres Malang ada Aibtu Erlehana telah melaporkan di Berita Satu Malam. Terima kasih.